Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Yudi Arianto. Kali ini akan memberikan tutorial masih seputar pajak, yaitu tutorial cara pelaporan SPT tahunan bagi UMKM menggunakan formulir 1770. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Yang pertama, kita masuk ke laman resmi dari DJP Online. Nah, untuk laman resminya yaitu djponline.pajak.go.id. Nanti silahkan login menggunakan NPWP atau NIK bagi yang sudah diaktifasi. Selanjutnya silahkan masukkan kata sandi, lalu masukkan kode keamanan. Jika kode keamanan yang di samping dirasa kurang jelas, nanti tinggal diklik saja, maka kode keamanannya akan berganti. Selanjutnya klik login, lalu nanti akan masuk ke tampilan dari DJP Online. Nah, untuk tampilan dari DJP Online, di sini ada bagian informasi, ada bagian profil, ada bayar, lapor, dan layanan. Karena kita mau melaporkan SPT tahunan bagi UMKM, maka klik lapor, lalu pilih IPOM. Untuk IPOM ini bisa dilakukan pelaporan SPT tahunan bagi UMKM dan pekerja bebas. Dan karyawan juga bisa menggunakan IPOM. Nah, di sini ada draft SPT, yaitu historis kita tahun-tahun sebelumnya pernah melaporkan SPT tahunan. Langsung saja kita klik buat. Oh iya, bagi yang sebelumnya belum mempunyai aplikasi Adobe PDF Reader, itu silahkan di-download terlebih dahulu. Karena untuk pelaporan SPT tahunan UMKM dan pekerja bebas dan karyawan juga menggunakan 1770, itu formulirnya akan dibuka oleh aplikasi Adobe Acrobat Reader. Nah, jika di laptop atau di komputer teman-teman belum ada, silakan nanti di-download terlebih dahulu. Jika sudah ada, maka lanjutkan saja ke buat SPT. Nah, di sini ada pertanyaan. Untuk pertanyaan ini silakan dijawab ya. Maka formulir yang akan digunakan yaitu formulir 1770. Di sini saya ada keterangan karena sebelumnya sudah pernah saya laporkan. Nah, untuk tahun pajak nanti silakan dipilih tahun 2022 karena ingin melaporkan tahun yang 2022. Untuk statusnya silakan dipilih bagi yang baru pertama kali lapor yaitu pilih normal, dan bagi yang sudah melaporkan atau ada kesalahan maka nanti tinggal pilih pembetulan. Silakan dipilih pembetulan ke berapa. Nah, di sini bisa dicentang hanya kirim token atau tidak gitu. Nah, untuk media pengiriman token bisa melalui email atau nomor handphone. Selanjutnya kirim permintaan, maka token dan formulir 1770 akan di-download. Karena sebelumnya saya sudah download, maka untuk formulir tidak saya download kembali. Nah, untuk formulir 1770 tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilan dari formulir 1770 yang dilakukan untuk melaporkan SPT tahunan bagi UMKM, pekerja bebas, dan bisa juga untuk karyawan.
Nah, kita masuk ke lampiran 4. Jadi begitu kita buka untuk formulir 1770 ini langsung masuk ke lampiran 4. Untuk lampiran 4 ini yaitu bagian A, harta pada akhir tahun. Silahkan untuk hartanya sampai tahun 2022, 31 Desember itu punya apa saja. Biasanya yang sudah diinput ini nanti muncul sendiri. Nah, jika ada tambahan, silakan ditambahkan di bawah. Maka untuk kolomnya nanti akan nambah sendiri. Jika hartanya ada yang berkurang, itu nanti tinggal dihapus saja harta yang mana yang berkurang. Nah, jika hartanya banyak, untuk memasukkan harta itu bisa diimpor. Asal nanti sesuaikan saja untuk formatnya. Formatnya yaitu kode harta, nama harta, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangan. Nah, untuk bagian keterangan di sini pembukuan atau pencatatan. Kita pilih pencatatan saja karena biasanya kalau untuk UMKM kebanyakan hanya dicatat saja. Misalkan kayak peredaran brutonya sebulan berapa dicatat tanpa ada pembukuan. Nah, di sini ada keterangan SPT pembetulan ke-1 karena sebelumnya pernah saya laporkan. Untuk harta saya contohkan di sini hanya ada logam mulia. Perolehan tahun 2021, perolehannya 9 juta. Selanjutnya masuk ke kewajiban utang pada akhir tahun. Nah, di sini bagi yang ada kewajiban silahkan dimasukkan saja. Untuk kode utangnya misalkan utang ke lembaga keuangan, misalkan ke bank atau kartu kredit. Nah, sini pilihannya. Nama pemberi pinjamannya siapa, alamatnya di mana, tahun peminjamannya berapa, dan jumlah pinjamannya berapa. Jika sebelumnya sudah ada pinjaman, maka tinggal disesuaikan saja untuk sisanya berapa sampai akhir tahun 2022. Saya asumsikan di sini tidak ada kewajiban, lalu masuk ke daftar susunan anggota keluarga. Untuk nama anggota keluarga silakan di sini nanti tinggal ditambahkan bagi yang sudah menikah misalkan istri namanya siapa, NIK-nya berapa, hubungannya apa, dan pekerjaannya apa. Untuk lampiran 4 selesai, selanjutnya masuk ke lampiran 3. Di lampiran 3 ini yaitu penghasilan yang dikenakan pajak pinal atau bersifat pinal. Salah satunya misalkan ada bunga deposito, tabungan, diskonto, penjualan saham di bursa efek, ada hadiah undian yang sudah dipotong, lalu ada pesangon, tunjangan hari tua, dan ada juga honorarium atas beban APBN dan APBD. Jika ada silakan di sini dimasukkan saja. Untuk brutonya berapa, PPh terutangnya berapa. Nah, di sini untuk PPh final di sini ada 16. Termasuk dengan UMKM. Karena kita mau melaporkan SPT untuk UMKM, maka yang PP 23 garis miring PP 55 yang ini udah peraturan terbaru, ini silakan di checklist. Ini untuk khusus pelaporan UMKM. Nah, ini 6 juta karena sebelumnya sudah saya isi. Nanti langsung masuk ke PP 23 garis miring PP 55 tahun 2022. Nah, ini untuk peredaran bruto dari UMKM. Untuk peredaran bruto ini bisa diisi masing-masing bulan sampai Desember dari Januari, bisa juga diimpor. Gitu.
Kita contohkan untuk pengisiannya. Tambahkan. Nah, di sini NPWP-nya saya copy yang di sini. Masa pajaknya dipilih bulan Januari. Alamatnya mana? Majalengka. Peredaran bruto saya coba contohkan 10 juta untuk bulan Januari. Untuk PPh terutangnya atau PPh yang dibayarnya 0 nih. Kalau kita mengacu ke PP 55 tahun 2022 yang peredaran di bawah 500 juta yaitu tidak dikenakan PPh final. Lalu misalkan bulan Februari. Masukkan saja di sini satu-satu sesuai masanya. Misalkan 10 juta lagi. Lalu PPh yang dibayarnya 0. Tambah lagi. Misalkan di sini Maret Majalengka 10 juta misalkan. Ini kita asumsikan setiap bulannya sama 10 juta. Nah, kalau misalkan diketik satu-satu capek misalkan langsung saja diimpor untuk peredaran brutonya. Saya contohkan di sini sampai bulan April saja. Nah, tapi jangan lupa kalau misalkan untuk nanti pelaporan SPT tahunan yang benar itu harus sampai Desember, dari Januari sampai Desember. Nah, di sini nanti ada akumulasi peredaran bruto selama 1 tahun. Jumlah PPh yang dibayar berapa di sini. Nah, pindah ke lampiran 3. Selanjutnya, nah, untuk lampiran 2, 1770, di sini ada bagian A, daftar pemotongan pemungutan PPh oleh pihak lain. PPh yang dibayar. Misalkan di sini ada yang yang punya UMKM tapi juga sambil bekerja di perusahaan atau di dinas atau juga di yayasan. Silakan di sini masukkan NPWP pemotongnya berapa, NPWP pemotongnya berapa. Ini di sini yang sebelah kiri nama pemotongnya siapa, NPWP-nya berapa, nomor pemotongan berapa, tanggalnya berapa, sama jenis pajaknya berapa. Dan yang terakhir jumlah PPh yang dipotongnya berapa. Jika tidak ada, ini gak usah diisi, kosongkan saja. Selanjutnya, nah ini untuk lampiran 1770 bagian 1, ini kosongkan saja. Selanjutnya, nah ini masuk ke lampiran 1770 bagian B. Ini biasa diisi oleh pekerja bebas. Misalkan dokter, peredaran brutonya berapa, normanya 50%. Penghasilan netonya berapa. Lalu bagian D, penghasilan dalam negeri lainnya yang tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Misalkan ada nih bunga, royalti, sewa, penghargaan, dan hadiah. Jika ada silakan masukkan di sini, tapi jika tidak ada kosongkan saja. Selanjutnya, nah ini masuk ke lampiran yang terakhir. Untuk nomor handphone ini nanti dimasukkan. Nomor handphonenya berapa nih yang punya usahanya UMKM. Lalu statusnya apa? Kepala keluarga atau apa nih di sini pilih. HB, PH, MT. Lalu nomor 10. Penghasilan tidak kena pajak. Ini dipilih nanti
sesuai dengan kondisi dari wajib pajak. Misalkan di sini TK0, yaitu belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan. Untuk penghasilan tidak kena pajaknya yaitu sebesar 54 juta. Nah, yang nomor 19 ini yaitu PPh yang kurang bayar, PPh pasal 29. Nanti di sini ada keterangan kurang bayar atau lebih bayar. Selanjutnya yaitu jangan lupa nih diisi untuk bagian tanggal. Tanggal waktu pengisian formulir 1770 ini tanggal berapa? Nanti tinggal disesuaikan saja. Selanjutnya, nah ini terakhir, submit. Jangan lupa ini harus dilampirkan nih. Bagi UMKM silahkan nanti dilampirkan untuk peredaran bruto selama 1 tahun. Peredaran brutonya berapa, PPh yang dibayarnya berapa selama 1 tahun. Dari bulan Januari sampai Desember. Jangan lupa di PDF-kan. Lalu lampiran kedua, misalkan nih yang punya UMKM usaha itu sambil bekerja, ada bukti potong. Atau misalkan ada juga nih bukti potong pemotongan PPh final. Silakan masukkan di lampiran 2 ini. Lalu untuk lampiran ketiga yaitu dokumen lainnya. Misalkan apa? Kita ada dokumen pembayaran PPh final bagi UMKM. Silakan masukkan di sini. Jangan lupa di PDF-kan. Lalu yang terakhir nih, ini masukkan kode verifikasi yang sebelum ngisi IPOM yang 1770 ini, kode verifikasinya dikirimkan sesuai dengan instruksi kita, dikirimkan ke email atau ke SMS. Untuk kode verifikasi biasanya kombinasi ada huruf ada angka. Setelah masukkan di sini kode verifikasi lalu klik submit. Maka untuk pelaporan SPT tahunan bagi UMKM menggunakan formulir 1770 sudah selesai. Dan jangan lupa bagi yang belum lapor untuk orang pribadi, karyawan, UMKM itu paling lambat tanggal 31 Maret 2023 untuk pelaporan tahun 2022. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti oleh teman-teman semuanya dan semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dan menambah pengetahuan yang baru. Terima kasih. Jika ada kesalahan dan ada koreksi dari teman-teman semua, silakan nanti disertakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.